Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perhatiannya kembali tertuju pada buku di tangannya. Penasaran, Wira membuka buku bersampul warna biru itu. Baru saja di lembar pertama, ia sudah kembali menjatuhkan air matanya ketika mendapati foto Lila yang berada di antara anak-anak penderita kanker. Senyum penuh semangat Lila dengan wajahnya yang pucat, seolah bagai hantaman untuknya. "Anakku," gumamnya berderai air mata, lalu memeluk buku itu. "Lila, maafkan ayah, nak." Wira mengusap foto itu dengan jari, lalu membuka lembar kedua. Ada tulisan tangan Via di sana. Wira pun membaca kata demi kata yang tertulis di buku itu. "Tuhan, hari ini kupasrahkan takdirku padamu. Untuk kesekian kalinya kau tunjukkan kuasamu dengan memberiku pertolongan. Aku ingin mengadu, bukan mengeluh. Tuhan, adakah ampunan bagiku? Dosakah jika hari ini aku merasa telah mencintai manusia secara berlebihan? Seseorang pernah mengajarkanku agar tidak mencintai manusia di luar batas, karena cinta yang sesungguhnya hanya dapat dipersembahkan bagi Sang Pencipta. Itu benar adanya, tapi hari ini aku telah merasa mencintai secara berlebih. Anakku Lila dengan semangatnya yang menyala, berjuang sekali lagi untuk hidup. Mungkin dia tidak terlahir dari rahimku, tapi aku mencintainya lebih dari apapun di dunia. Aku sadar dia hanyalah titipan, dan Tuhan memiliki kuasa untuk mengambilnya kapanpun dariku. Aku egois, demi Lila kecilku, aku melupakan batasku sebagai seorang manusia yang harus berpasrah pada Yang Kuasa. Aku hanyalah seorang ibu yang tidak sanggup melihat anaknya terbelenggu oleh kesakitan. Dan karenanya aku gelap mata dan menjerumuskan diriku ke dalam dunia hitam, dunia penuh dosa yang mungkin akan membuatku ternoda. Keserakahanku untuk memiliki Lila membuatku kehilangan rasa syukurku, padahal dunia hanyalah tempat persinggahan, dan apapun isinya hanyalah merupakan ujian. Ampunilah aku, Tuhan." Setiap kata yang tertulis bagaikan sayatan bagi Wira. Betapa Via sangat mencintai Lila dengan sepenuh hati. Bahkan Sera, yang merupakan ibu kandung Lila, tidak memiliki kasih sayang yang sempurna seperti Via. Wira mengusap air matanya, lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Di depan sana, Bima masih setia menunggunya. "Bagaimana?" tanya Bima, langsung berdiri dari duduknya begitu melihat Wira mendekat. Laki-laki itu dapat melihat kedua mata Wira yang masih basah. "Pakaian mereka masih ada di lemari," jawab Wira, membuat Bima bernafas lega. "Tapi mereka kemana? Via tidak pernah pergi dari rumah tanpa meminta izinku." Bima tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menemukan sebuah ide. "Coba kita periksa kamera CCTV, mungkin ada petunjuk di sana." Dengan segera kedua orang itu menuju sebuah ruangan tidak jauh dari ruang tamu untuk melihat rekaman CCTV di rumah itu. Bima cepat-cepat memeriksa hasil rekaman dari berbagai sudut. Di layar monitor terlihat Via sedang mondar-mandir menggendong Lila, sepertinya sedang berusaha menidurkannya. "Ini rekaman tadi pagi, apa Lila sedang sakit? Coba lihat, Via terus menggendongnya, sepertinya dia sedang rewel," ucap Bima. Ia mempercepat rekaman dan memperhatikan dari berbagai sudut, hingga rekaman itu menunjukkan Via sedang membuka pintu depan, di mana ayah Wira ada di ambang pintu. "Bukankah itu ayah?" ucap Wira. "Iya benar." Mereka terus mengamati layar monitor hingga terlihat saat di mana ayah menggendong Lila dengan terburu-buru keluar dari rumah itu. Bima dan Wira saling menatap bingung. Sesaat kemudian, Wira mencoba menghubungi nomor telepon sang ayah. Namun tidak tersambung. Wira melirik arah jarum pendek di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. "Ayo kita ke rumah ayahmu saja. Mungkin dia membawa Via dan Lila ke rumahnya." Hanya butuh waktu perjalanan 20 menit, mereka telah tiba di sebuah rumah mewah dengan banyak penjaga. Wira mempercepat langkahnya, memasuki rumah itu bersama Bima.
Kedatangannya pun disambut oleh Bibi Arum. Wira mengedarkan pandangannya di ruang tamu. Terlihat Surya sedang duduk sembari menikmati secangkir kopi. Keberadaan pria bertubuh tinggi itu meyakinkan Wira jika sang ayah sedang ada di rumah, sebab Surya akan ada kemanapun tuannya pergi. Ia melirik Bima dan Wira yang masih berdiri di ambang pintu. Namun pria itu tidak bergeming, tidak pula menunjukkan senyum, sangat datar, seperti biasanya. "Bibi, ayah di mana?" Tanpa basa-basi, Wira langsung bertanya pada wanita paruh baya itu. "Tuan ada di kamar bawah, baru saja pulang. Apa Den Wira mau saya panggilkan?" tanya Bibi Arum. "Tidak usah, Bibi, biar aku saja yang ke sana." Wira akan melangkah menuju kamar bersamaan dengan sang ayah yang juga baru keluar dari sana. Pria paruh baya itu terlihat terkejut menyadari keberadaan Wira di rumah itu. Namun kemudian raut wajahnya terlihat menggeram. Ia menatap Wira dari ujung kaki hingga ujung kepala, tatapan yang sangat tidak bersahabat. "Kau ingat pulang? Ada apa?" tanya ayah datar. Menyadari gelagat tuannya, Surya segera berdiri dari duduknya, namun tetap mengawasi dari jarak aman. Wira segera mendekat hingga posisinya tepat berada di hadapan sang ayah. Ada perasaan bersalah sekaligus rasa malu. Dugaan tak mendasar yang membuatnya menuduh sang ayah berselingkuh dengan Via bagaikan sebuah pukulan telak baginya. Ia menunduk tanpa berani menatap mata ayahnya. "Ayah, aku kemari untuk menanyakan sesuatu pada ayah," ucap Wira ragu-ragu. Bukannya segera menjawab, pria paruh baya itu malah menatap tajam pada Wira. Plak! Satu tamparan keras mendarat mulus di wajah Wira. Bima mematung, begitupun dengan Surya. Sesekali mereka hanya saling melirik sambil memberi kode, sedangkan Bibi Arum sudah terlihat panik. Bukan perkara mudah jika seseorang bernama Tuan Gunawan sudah murka. Ia dapat menghancurkan siapapun tanpa ampun. "Jadi begini kelakuanmu selama ini?" ucapnya dengan geram. Wira menunduk, merasa malu untuk mengangkat kepalanya di depan sang ayah. "Kau meminta izinku menikahi Via hanya untuk memperlakukannya seperti ini?" Bentakan ayah menggema di setiap sudut ruangan itu. Wira masih terdiam, lautan rasa bersalah seakan menenggelamkannya. Penyesalan sedang menggerogoti jiwanya. Dengan kepala masih menunduk, Wira berkata, "Maafkan aku, ayah. Aku sudah salah menilai Via. Aku mengira dia hanya seorang wanita." "Cukup!" Plak-plak. Belum sempat Wira menyelesaikan kalimatnya, dua tamparan keras mendarat lagi di wajahnya, kanan dan kiri. Ayah semakin geram mendengar ucapan anak semata wayangnya itu. "Lihat betapa dangkalnya pemikiranmu. Kau hanya melihatnya dari satu sisi dan sudah merasa bisa menilainya secara keseluruhan. Begitu?" tanya ayah. Kedua tangannya sudah mengepal geram. "Bodoh!" teriakannya kembali menggema. Selama beberapa saat keheningan tercipta di ruangan itu. Tidak seorang pun berani menyahut atau sekedar mencoba meredam kemarahan Tuan Gunawan. Mereka yang ada di sana hanya menjadi penonton. "Apa kau tahu untuk apa Via melakukan semua itu? Pernahkah kau berpikir alasannya? Tidak kan?" Pria paruh baya itu beberapa kali terlihat menghela nafas panjang, berusaha meredam emosi yang seakan membakarnya. Ia kembali menatap Wira, namun tatapannya kali ini telah berubah sendu saat mengingat pengorbanan Via untuk seorang anak yang bahkan bukan darah dagingnya sendiri. Via melakukannya demi Lila. Dengan mudahnya dia berkorban begitu besar demi seorang anak yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dan lihat apa yang dia dapatkan darimu. Kau tidak punya hati, Wira. Kau begitu tega meninggalkan mereka di sebuah kamar yang tidak layak. Bahkan untuk membeli susu pun, Via harus menjual ponselnya. Air mata yang sejak tadi ditahan Wira mulai berjatuhan. Setiap kata yang diucapkan sang ayah bagaikan sayatan sembilu. "Aku bersalah, ayah. Tolong beritahu aku di mana Via dan Lila." "Untuk apa? Kau baru menyadari kesalahanmu. Kau sudah sangat keterlaluan, Wira. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka lagi."
Ayah baru akan melayangkan tamparan lagi, namun suara yang berasal dari sebuah kamar menghentikannya, sehingga tangannya yang telah terangkat menggantung. "Jangan mas, cukup, tolong jangan," ucap seorang wanita paruh baya. Suaranya terputus-putus, namun begitu jelas terdengar. Wajahnya terlihat basah oleh air mata. Wanita itu berdiri di ambang pintu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Bibi Arum dan Tuan Gunawan segera mendekat dan membawa wanita itu masuk kembali ke dalam kamar. Sementara Wira masih begitu terkejut sekaligus bahagia melihat ibu yang selama ini hanya duduk di kursi roda dengan tatapan kosong, kini bisa berdiri dan berbicara walaupun masih terbata-bata. Ia segera menyusul ke kamar itu. Wira berlutut di hadapan ibunya yang kini duduk di bibir tempat tidur. Wanita itu masih terlihat lemah, namun wajahnya tidak sepucat biasanya. "Ibu," panggil Wira. Ia masih tidak percaya dengan penglihatannya sendiri, bagai sebuah mimpi. Ibu mulai pulih setelah 4 tahun dalam keadaan sakit. "Wira," tangannya terulur mengusap puncak kepala anaknya. Seulas senyum tulus hadir di sana. "Wira, Via." Mendengar ibunya menyebut nama Via membuat air mata Wira kembali berderai. Ia menyandarkan kepalanya di pangkuan wanita yang telah melahirkannya itu. "Aku sudah melakukan kesalahan besar, Bu. Via tidak akan memaafkanku." "Tidak, Nak. Minta maaflah pada Via," ucapnya lemah. Wanita itu menatap suami dan juga Bibi Arum bergantian seolah memberi kode. Mereka pun keluar dari ruangan itu, membiarkan Wira dan ibu bicara berdua. Tuan Gunawan memilih masuk ke ruang kerja. Seperti biasa, Surya akan selalu mengekor di belakangnya. Sementara Bima yang menunggu sejak tadi akhirnya memilih pulang. Di dalam ruang kerja, Surya mendekat pada tuannya yang kini duduk di sebuah kursi. Tidak lama setelahnya, Bibi Arum masuk dengan membawa air putih. Surya meraih gelas dan memberikannya pada pria paruhbaya itu. Tuan Gunawan masih dengan sisa kemarahannya yang terlihat sangat jelas di wajahnya. Ia mengendurkan dasi yang melilit kerah ke mejanya sambil beberapa kali menghela nafas. "Tuan, apakah Tuan akan menyembunyikan keberadaan Via dan anaknya dari Den Wira?" tanya Bibi Arum. "Aku tidak punya hak memisahkan sepasang suami istri, tapi sebagai seorang ayah, aku tidak bisa membiarkan anakku memperlakukan istrinya dengan buruk. Wira sudah sangat keterlaluan."